Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu memohon pertolongan ketika kami akan membaca Alkitab dan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan supaya kami dapat mendengarkan dengan baik, dapat mengerti dengan benar firman Tuhan, dapat menghayati dengan sungguh-sungguh dalam hati kami, dan lebih daripada itu kami dimungkinkan diberi keberanian untuk mengerjakan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Pakailah para hamba yang akan baca Alkitab, yang melantunkan mazmur, yang memberitakan firman Tuhan menjadi Allah dalam tangan Tuhan, supaya melalui mereka Engkau sendiri ya Allah yang menyapa setiap kami. Mari berfirmanlah Tuhan, kami sungguh merindukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama dari Yesaya 56 ayat 1, dilanjutkan ayat 6 sampai 8. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Ayat 6. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya. Semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Padamu ya Allah, kiranya
Bacaan kedua dari surat Roma pasal 11 ayat 1 sampai 2a, dilanjutkan ayat 29 sampai 32. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ayat 29, sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahan-Nya atas mereka semua. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 15 ayat 21 sampai ayat 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia MPHPG pada Selasa 15 Agustus 2023 mengeluarkan pernyataan berkaitan dengan tekanan yang dialami oleh putri dari Elia Nushia karena menolak penggunaan jilbab di sekolah. Saudara, ini adalah salah satu contoh kecil dari tindakan diskriminatif atau perlakuan tak adil yang masih terjadi sampai saat ini di negeri yang kita cintai ini, Indonesia. Setelah 78 tahun kita merdeka, kita masih melihat atau mungkin mengalami tindakan-tindakan diskriminatif atau perlakuan tidak adil. Bukan dari negara penjajah atau dari orang-orang asing, melainkan dari saudara-saudara kita sebangsa sendiri. Dan yang biasa mengalami tindakan diskriminatif atau perlakuan tak adil adalah kaum minoritas dalam jumlah di tempat tertentu. Dan terjadi karena atau disebabkan oleh perbedaan identitas, entah agama, entah suku, warna kulit, atau yang lain-lainnya. Saudara-saudara, apa yang mesti kita lakukan sebagai warga bangsa yang cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia di tengah-tengah terjadinya atau masih terjadinya
tindakan-tindakan diskriminatif ini. Mari lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan melalui bacaan kita pada hari ini. Melalui bacaan yang pertama dari kitab Yesaya, Tuhan memerintahkan kita untuk menegakkan keadilan. Menegakkan keadilan. Dalam Yesaya 56 ayat 1 dicatat demikian. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Orang-orang Israel pada waktu itu juga mengalami perlakuan tidak adil sebagai bangsa buangan. Dalam keadaan seperti itu mereka diminta untuk menegakkan keadilan. Menegakkan keadilan bukan hanya bagi diri mereka sendiri, melainkan bagi siapapun yang mengalami perlakuan tidak adil. Saudara, ini penting, ini sangat penting untuk kita ingat, untuk kita renungkan. Secara khusus ketika mengalami tindakan diskriminatif atau ketika mengalami perlakuan yang tidak adil. Dalam keadaan seperti ini kita mudah jatuh pada sikap mengasihani diri. Atau menyalahkan orang lain yang mungkin memang salah. Dampaknya, kita tidak melakukan apa-apa atas tindakan diskriminatif atau perlakuan tidak adil itu. Baik yang terjadi atas diri kita maupun yang terjadi bagi sesama kita di sekitar kita. Hari ini firman Tuhan memerintahkan kita, tegakkanlah keadilan. Tegakkanlah keadilan. Ini bagian dari peran kita di negeri kita yang kita cintai, Indonesia. Bacaan ketiga menyatakan secara lebih jelas lagi agar tidak mengasihani diri atau cengeng ketika kita mengalami perlakuan tidak adil atau tindakan diskriminatif. Saudara, dalam Matius ini ya, atau kisah dalam Matius ini pertama-tama hendak menggambarkan iman yang teguh dari seorang perempuan Kanaan meskipun mengalami tantangan yang hebat di dalam prosesnya beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Namun narasi ini pada saat ini ya, narasi keteguhan iman perempuan Kanaan ini kali ini kita baca, kita lihat, kita refleksikan dalam kaitan dengan sikap elegan perempuan Kanaan ini ketika mengalami tindakan diskriminatif atau perlakuan tidak adil. Saudara, perempuan Kanaan ini memohon pertolongan Tuhan Yesus. Dia memohon kepada Yesus agar menyembuhkan anaknya yang kerasukan setan. Saya kutipkan perkataan dari perempuan Kanaan ini dalam ayat 22b dari Matius 15 begini. Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Matius 15 ayat 23. Perempuan Kanaan ini dicuekin dengan alasan yang belum jelas. Perlakuan yang tampak tidak adil mulai dialami atau dirasakan oleh perempuan Kanaan ini dari para murid. Dalam Matius 15 ayat 24 dicatat demikian. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Saudara, barangkali ada yang bertanya atau Anda mungkin bertanya, di mana perlakuan tidak adilnya atau di mana perlakuan diskriminatifnya? Jawabnya di sini, yaitu Yesus telah dikenal sebagai sosok yang dengan tangan terbuka menyembuhkan orang-orang sakit yang datang kepadanya. Kalau kita baca bagian sebelumnya, ada orang sakit yang bukan orang Yahudi juga disembuhkan oleh Yesus. Fakta itu. Dan para murid-murid itu tentu menjadi saksi utama dari karya penyembuhan yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus.
Tetapi ketika perempuan Samaria ini, ketika perempuan Kanaan ini meminta pertolongan, mereka malah meminta Tuhan Yesus untuk mengusirnya. Ini jelas diskriminatif. Ini jelas perlakuan yang tidak adil. Ini semakin jelas dari pernyataan Tuhan Yesus bagaimana dicatat di dalam Matius pasal 15 ayat 24. Saya kutipkan untuk kita. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Mesti mendengarkan pernyataan yang mengatakan you bukan Israel, kita berbeda, ada perbedaan suku, ada perbedaan kepercayaan. Namun perempuan Kanaan ini tidak tersinggung. Dia tidak marah. Ia tidak mengasihani dirinya. Mungkin ia menyadari bahwa perasaan tersinggung, perasaan marah, perasaan mengasihani diri ketika mendapat perlakuan yang diskriminatif atau tidak adil tidak akan mengubah apa-apa. Ini hanya akan menambah galau, dan kalau sudah galau ini akan melemahkan semangat dalam perjuangan mendapatkan keadilan. Perempuan Kanaan ini meneruskan perjuangannya. Dalam Matius 15 ayat 25 dicatat begini. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Saudara, sikap perempuan Kanaan ini mengajarkan kita untuk tidak berhenti berjuang sampai tujuan kita tercapai. Tidak berhenti berjuang sampai tujuan kita tercapai. Tujuan perempuan Kanaan ini adalah mendapatkan keadilan bagi anak perempuannya, yaitu berupa kesembuhan dari atau pembebasan dari kerasukan setan. Maka ketika kita sedang memperjuangkan keadilan, melawan tindakan diskriminatif, jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti meskipun dalam memperjuangkan itu kita mungkin kembali mengalami tindakan diskriminatif. Kita mungkin kembali mengalami perlakuan tidak adil. Jangan berhenti. Teguhkanlah hati untuk berjuang. Sebab berjuang untuk menghapuskan perlakuan diskriminatif adalah sumbangsi besar dan sumbangsi yang masih diperlukan negeri kita tercinta Indonesia. Kembali pada perempuan Kanaan. Tantangan dalam memperjuangkan keadilan bagi putrinya berupa kesembuhan, ternyata belum surut. Ia memperjuangkan itu dari seorang Yesus yang sudah menyembuhkan banyak orang lain. Siapapun yang datang kepadanya. Tantangan itu belum juga surut. Tantangan bahkan semakin keras. Yesus merespons perjuangannya dengan semakin tajam. Dalam Matius 15 ayat 26-27 dicatat begini. Tetapi jawab Yesus, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Saudara, ini sebuah penghinaan yang luar biasa. Yang memang biasa dikatakan oleh masyarakat Yahudi kepada bangsa-bangsa lain. Jadi Yesus sedang memperlihatkan bagaimana orang Yahudi biasanya mendiskriminasikan bangsa lain, termasuk orang-orang Kanaan. Yesus sedang mewakili bangsa Yahudi untuk mengatakan kepada perempuan Kanaan ini, "Engkau bukan siapa-siapa. Engkau tidak pantas untuk mendapatkan keadilan dari Tuhan. Engkau tidak berhak menerima penyembuhan bagi putrimu." Tapi kembali perempuan Kanaan ini memperlihatkan sikap yang elegan. Kali ini dengan penguasaan diri yang sangat tinggi. Penguasaan diri yang sangat tinggi.
Dia tidak membiarkan kata-kata yang nampak menghina itu menghentikan perjuangannya. Enggak. Dia merespons begini. Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya." Dan hasilnya? Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang engkau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Perjuangan keadilan bagi putrinya berhasil. Perlakuan diskriminatif para murid kepada dia yang mengatakan kamu tidak berhak karena kamu bukan orang Yahudi, sekarang ia berhasil menjebol tindakan diskriminatif itu. Saudara-saudara, tindakan diskriminatif dan perlakuan tidak adil memang masih terjadi di negeri kita sampai di hari ulang tahun ke-78 negeri kita tercinta Indonesia. Ini tidak boleh menjadi alasan bagi kita untuk pesimis, apalagi tidak peduli. Mari mengambil bagian dalam upaya memperjuangkan penghapusan segala bentuk diskriminasi dan perlakuan tidak adil, entah kepada siapapun, entah dimanapun. Mari kita mulai dari diri kita sendiri. Mari mulai dengan tidak berlaku diskriminatif terhadap siapapun. Mulai dengan langkah sederhana, misalnya mulailah dengan tidak lagi memakai istilah-istilah yang berbau diskriminatif seperti pribumi non-pribumi, Kristen non-Kristen, Hoana, kafir, dan lain-lain. Berhenti menggunakan istilah-istilah yang di dalamnya terkandung unsur penghinaan, terkandung diskriminasi. Berhenti. Mulai sebutlah atau panggillah sesama dalam cara seperti ia atau seperti mereka memanggil dirinya. Kalau Anda beragama lain, memanggil saya agama, jangan bilang non ini, tapi saya agama Kristen. Kalau Anda seorang Kristen, memanggil agama lain, dia bilang, oh itu non Kristen, bukan non Kristen, itu agama Buddha, agama Islam, bukan non Kristen, seolah-olah dia tidak punya nama. Panggillah mereka, panggillah namanya dalam cara sebagaimana ia atau mereka menyebut nama mereka. Terlibat dalam hal yang lain bisa kita kerjakan adalah terlibat di dalam upaya mendukung petisi-petisi untuk menghapus undang-undang atau peraturan-peraturan daerah yang di dalamnya termuat pemaksaan identitas tertentu kepada sama orang yang lain. Seperti yang tadi saya katakan di awal khotbah, pemaksaan siswa beragama Kristen untuk memakai jilbab. Itu diskriminatif. Ketika ada petisi-petisi seperti ini, mari ikut berjuang, mari ikut serta mendukungnya supaya sampai kepada presiden dan supaya oleh itu dapat memerintahkan Mendagri untuk mencabut, menghapus semua perda-perda yang di dalamnya mengandung unsur-unsur diskriminasi yang memaksakan pemakaian identitas tertentu kepada orang yang punya identitas yang lain. Saudara-saudara, usaha atau peran ini memang tampak sederhana. Hanya mengubah penyebutan panggilan ya dari non-Kristen menjadi menyebut yang sebenarnya. Kayaknya sederhana. Atau hanya mendukung petisi-petisi. Nggak bekerja sendiri, cuman kita klik oke. Tampak sederhana. Namun bila ini kita lakukan secara konsisten, hasilnya akan besar. Hasilnya akan besar. Maka selamat berperan bagi negeri secara khusus dalam memperjuangkan penghapusan tindakan-tindakan diskriminatif atau perlakuan yang tidak adil kepada siapapun dimanapun. Mulai dengan berlaku tidak diskriminatif, mulai dengan berlaku adil kepada siapapun, sebutlah nama-nama mereka dengan nama yang sebagaimana mereka menyebut diri mereka. Selamat berperan bagi negeri dalam penghapusan tindakan
diskriminatif, dan percayalah Tuhan pasti menolong kita. Amin.